spiritual leaders of world and traditional religions, politicians, heads of... Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Time is running out. Anda mendengar tadi bagaimana PBB sudah membuat satu keputusan untuk melakukan satu agama dunia. Satu agama dunia. Satu agama dunia. Sementara di waktu yang lalu kita semua dikejutkan dengan agenda PBB yang mengatakan 2030 akan menjadi satu pemerintahan dunia, satu agama dunia, satu mata uang dunia. Dan saat ini dengarkan baik video tadi. Itu adalah bagian dari agenda PBB. So, ini bukan zaman untuk kita bersantai, bukan zaman untuk kita main-main. Bapak Ibu Saudara, jadilah kalau saudara orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau saudara mau hidup kudus, makin kuduslah hidupmu. Kalau mau saudara mau hidup baik, makin baiklah hidupmu. Deketin diri sama Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Mari tebus waktu-waktu kita yang kemarin kita buang di waktu-waktu saat ini dengan lebih dekat sama Tuhan, lebih menjadi pribadi yang seperti Yesus. Kabarkan Injil, selamatkan lebih banyak lagi orang sebelum waktu sudah tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Sekali lagi, berjaga dan berdoa, waktu kita sudah sangat singkat. Time is running out. Agenda PBB akan segera dilaksanakan. Sebab itu, mari kita orang percaya untuk makin percaya sama Tuhan, makin cinta sama Tuhan, makin sungguh-sungguh sama Tuhan. PBB menyatakan agama Kristen dan Islam sebagai musuh kemanusiaan. Ya, ini link YouTube sumbernya, kalau Anda mau catat juga nanti bisa lihat ya. Saya lanjut saudara-saudara. United Nations Statements. Pertama, PBB mengatakan bahwa gereja Kristen atau agama Kristen dan agama Islam adalah musuh hak asasi manusia. PBB mengatakan bahwa akan menjadi agama dunia yang memberlakukan hukum kemanusiaan, bukan spiritual, sehingga dunia tidak tunduk pada doktrin Kristen, sehingga mereka tidak dapat memaksakan hukum-hukum spiritualnya. Ketiga, PBB menyatakan bahwa prinsip dan deklarasinya berfungsi sebagai agama dunia untuk mengendalikan umat manusia. Dalam proyek ID 2020 mereka mengatakan bahwa adalah wajib menyudutkan umat Kristen untuk memisahkan keyakinan dan iman mereka agar mereka tidak dapat terus memenangkan lebih banyak nyawa untuk doktrin agama mereka. Kita harus mengambil kekuasaan dari mereka sebab umat Kristiani dan Islam telah melakukan kejahatan terhadap kesetaraan gender dengan melarang hak asasi mereka. Mereka para pemercaya Kristus dan penganut agama spiritual adalah musuh kemanusiaan. Proyek ini dideklarasikan pada tahun 2000 dan sebagian mulai diterapkan pada tahun 2006. Dan digunakan sepenuhnya pada tahun 2020 sebagai hukum persamaan hak. Menurut PBB, dengan agama dunianya yang akan datang, mengatakan bahwa gereja Kristen dan lembaga keagamaan spiritual lainnya ingin mengindoktrinasi kelompok LGBT, ya, lesbian, gay, dan lain-lainnya untuk melucuti hak mereka, agar beralih ke dalam kekristenan dan memaksa mereka untuk melepaskan hak mereka. Mereka mengatakan bahwa itu adalah diskriminasi terhadap ideologi mereka. Bahwa orang Kristen tidak mengizinkan aborsi atau perceraian karena hukum mereka melarangnya. Dan mereka tidak menerima poligami di antara kejahatan lainnya. Dan ini melanggar hak-hak mereka menurut PBB. Demikian pula dengan Islam yang sangat masif menolak LGBT dan aborsi serta melakukan diskriminasi gender secara ekstrim dan konsisten. PBB mengatakan bahwa mereka akan menjadi agama sejati yang memungkinkan warga dunia
bahagia dengan cara yang mereka inginkan untuk menjalani kehidupan di bawah tatanan dunia baru, New World Order, di bawah agama humanistik. Agama jenis baru ini menyatakan bahwa kita harus memblokir jalan menuju orang Kristen dan Islam serta membubarkan kambing domba mereka sehingga mereka berhenti menjadi kelompok kekuasaan dalam pertemuan-pertemuan sosial kemanusiaan. Umat Kristiani dan Islam adalah penghambat dan penentang terhadap karya luar biasa PBB untuk ideologi gender. Dan inilah saatnya untuk merampas hak-hak mereka, untuk membentuk sebuah agama dengan hak humanistik, konstitusional, dan moral, bukan spiritual. Saya ulangi, umat Kristen dan Islam adalah penghambat dan penentang terhadap karya luar biasa PBB untuk ideologi gender. Dan inilah saatnya untuk merampas hak-hak mereka, untuk membentuk sebuah agama dengan hak humanistik, konstitusional, dan moral, bukan spiritual. Pertumbuhan agama Kristen dan Islam di dunia merupakan ancaman. Kita harus menetralkan kelompok agama untuk kampanye mereka melawan proyek ideologi gender kita, untuk mensterilkan anak-anak manusia demi pengurangan populasi yang kita incar. Umat Kristen dan Islam mempertahankan prinsip-prinsip tradisional mereka berdasarkan Alkitab dan Al-Quran yang tidak cocok lagi untuk zaman globalis dan pemerintahan PBB saat ini untuk kemanusiaan baru. Nilai-nilai mereka, yaitu umat beragama ini, Kristen dan Islam, berakar pada tafsir religius laki-laki dan perempuan secara diskriminatif. Karena tidak ada yang bisa memindahkan mereka dari konsep mereka dan mereka tidak menerima perkawinan sesama jenis. Dan ini melemahkan hak-hak mereka. PBB mengatakan bahwa gereja Kristen dan umat Islam harus bergabung dengan mereka untuk membela hak asasi manusia tanpa pandang bulu dan agar aborsi dan komunitas LGBT dilegalkan. Dan mereka serta agama-agama lainnya harus menyatakan untuk tidak lagi melakukan penolakan dan penghakiman terhadap kaum LGBT, living together atau kumpul kebo dalam bahasa Indonesia, dan aborsi serta kawin cerai sesuka mereka, dan menganggapnya sebagai kejahatan rasial dan pelanggaran hak gender. Ya, PBB menyatakan bahwa kejahatan besar ada di Amerika Latin karena mereka tidak menyerahkan pada apa yang dikatakan Alkitab, dan interpretasi ini bukan untuk zaman globalis ini. Kami telah melakukan pekerjaan gigih sehingga kelompok Kristen tidak memusatkan banyak orang. Kami memutuskan untuk menghalangi jalan mereka untuk mengubahnya, untuk menghalangi jalan mereka untuk mengubahnya, untuk melihat reaksi mereka terhadap kesepakatan dan untuk memecah belah dalam iman mereka sendiri, untuk bekerja untuk bagian yang paling rentan. Ini adalah doktrin ular, unifikasi luar biasa agama dan ras. Ya, doktrin ular adalah singkatan dari unifikasi luar biasa agama dan ras untuk memerintah. Ya, ini memperjelas sejumlah besar kelompok agama baru dengan filosofi kami untuk mendukung keputusan kami. Kami memiliki pemimpin utama agama dunia untuk mematuhi keputusan kami dan meneruskannya kepada bawahan mereka. Mereka berkata, kita harus menghapus kesadaran religius pada agama Kristen dan Islam dan agama-agama serta sistem kepercayaan sejenis dengan ideologi baru untuk bekerja dalam kebebasan penuh dengan hak asasi manusia dan bukan hak spiritual, untuk agama humanis baru seperti yang diusulkan oleh pemimpin Francesco. Kami akan membuat undang-undang sehingga mereka tidak bisa menggunakan kebebasan beragama untuk berbicara menentang ideologi gender. PBB menegaskan kembali, gereja Kristen dan agama-agama dunia tidak punya pilihan selain menerima posisi kami. Karena ini akan menjadi sistem yang akan diterapkan dalam proyek ID 2020 untuk menghancurkan musuh kita dan mereka akan terikat di bawah hukum. Dengan proyek ini,
kami akan dapat melaksanakan aborsi secara masif dan menetralkan pertumbuhan global umat manusia di seluruh dunia melalui homoseksualisme dan lesbianisme. Dan kami akan memvaksinasi anak-anak dan remaja serta pemuda-pemudi sehingga hanya 10% anak yang lahir untuk pengurangan yang adil. Kami akan menyatakan bahwa gereja Kristen adalah tantangan berat yang akan kami atasi karena kami sudah memukulnya dengan keras dalam ketidaktahuannya. Kami mencabut haknya dan menurunkan imannya hingga 60% dan tantangannya adalah menurunkan keanggotaannya dan menghancurkan kepercayaannya. Kami akan mencabut hak-hak agama mereka dan mereka akan tunduk pada undang-undang baru atau mereka akan lenyap. Kami tidak akan setuju dengan mereka. Kami hanya menundukkan mereka pada sistem baru. Ya, tujuan kami adalah mempersiapkan 1.000 juta lesbian dan 1.500 juta homoseksual untuk mencegah kelahiran 5.000 juta anak dan menyebabkan kematian 500 juta orang melalui virus, epidemik, pandemik, dan manipulasi lainnya yang tidak akan kami nyatakan untuk saat ini. Ini adalah tantangan global yang akan kita capai dengan dukungan dari gereja induk kita, tanda tanya, yang memainkan peran berbeda dengan gereja Kristen pada umumnya. Demi kebaikan kita dan sekarang kita bersiap untuk menerima pemimpin besar kita untuk mengglobalisasi dunia dan mengendalikan semua hal dalam sistem kita. Bagi UN, satu-satunya perjanjian dengan gereja-gereja Kristen dan umat Islam adalah harus menerima perjanjian hak dan bergabung dengan kami untuk meningkatkan kepercayaan Islam dan Kristen serta doktrin teologi spiritual mereka terhadap proyek kami. Jika tidak, kami tidak akan membiarkannya berlalu dengan merdeka. Kita akan menerapkan hukum humanistik secara penuh terhadap prinsip-prinsip agama yang akan ditiadakan dan dibuang karena sudah waktunya untuk mengontrol kemanusiaan dan agama humanistik. Kita akan membawa solusi agama melalui PBB dengan satu agama humanis sedunia. Saudara-saudara terkasih, ini adalah peringatan bagi seluruh gereja-gereja Tuhan di mana para prajurit Kristus harus sadar bahwa waktunya Antikristus siap dinyatakan telah tiba. Ini adalah artikel yang harus dibaca. Masa penganiayaan dan 7 materai. Pendeta Dr. Yopi Ratu, Dr. Sridadi Atianto, Yunus Ciptawilangga, MBA. Session 2. 4. Materai yang ketiga. Wahyu 6 ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Salah satu ciri khas dari kuda hitam adalah mahalnya harga makanan pokok, di mana disebutkan bahwa secupak gandum berharga sedinar dan 3 cupak jelai berharga sedinar. Kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah seorang pekerja, sehingga kalau kita memakai standar upah minimum Jakarta, Rp2.700.000 per bulan atau 103.846 per hari dibagi 26 hari kerja. Maka harga beras sebagai makanan pokok utama akan mencapai sekitar Rp100.000 per kilo dan harga makanan pokok kelas 2 yaitu ubi, singkong, jagung, sagu akan berharga sekitar Rp33.350 per kilogram. Harganya sangat mahal di mana gaji per hari seorang pekerja hanya bisa untuk membeli 1 kilogram beras atau 3 kilogram singkong saja. Apa penyebab mahalnya makanan pokok ini? Kemungkinan yang pertama adalah karena kacaunya keadaan dunia maupun negara karena keributan dan pertentangan serta saling bunuh-membunuh di antara umat yang berbeda keyakinan di seluruh negara di dunia.
Keadaan perang lokal maupun internasional ini akan menyebabkan lumpuhnya sistem perdagangan dunia dan terganggu bahkan terhentinya sistem produksi. Tuhan Yesus menjelaskan juga akan terjadinya peristiwa ini di mana selain pertentangan antar bangsa dan kerajaan, akan terjadi juga banyak gempa bumi yang akan menyebabkan terganggu dan menurunnya produksi bahan makanan. Bencana alam yang besar-besar sedang terjadi di beberapa tempat di bumi baru-baru ini. Salah satunya adalah Nepal yang diguncang gempa besar. Tentunya distribusi makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya di sana sangat terganggu dan hal ini dapat memicu harga barang pokok melambung tinggi. Kita tidak bisa membayangkan akibatnya kalau bencana alam yang tak bisa diprediksi ini semakin sering dan meluas. Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kurangnya produksi makanan ini akan terus berlanjut di akhir zaman sehingga sangat banyak orang yang akan kelaparan karena selain kedua sebab di atas. Kitab Wahyu juga memberikan penjelasan tambahan di Wahyu 11 ayat 6. Wahyu 11 ayat 6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi di akhir zaman ini, Tuhan akan memberi tugas pada 2 saksi Allah supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Dan selama mereka bernubuat, mereka memiliki kuasa untuk menutup langit agar tidak turun hujan sehingga bumi akan dilanda kekeringan. Shalom saudara-saudari, kembali kita bertemu di channel ini untuk belajar lagi firman Tuhan, pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih semua karena terus dukung channel ini. Admin doakan kita semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat, tentunya atas pemeliharaan Tuhan. Pelajaran mengenai meterai telah pun kita bahas di video sebelum ini. Bagi kita yang tidak berkesempatan, bolehlah lihat video itu di description. Saudara dan saudari, di meterai ke-6 dikatakan tertahan untuk dilaksanakan, khususnya dalam Wahyu 6 ayat 12 hingga 14. Karena ada pertanyaan di sana, siapakah yang dapat bertahan menghadapi hari murka Allah? Jadi siapa yang bertahan? Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi. Dan mereka menahan ke-4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Saudara dan saudari, sebelum umat Allah dimeteraikan, dalam ayat itu Yohanes melihat ada 4 malaikat yang ditugaskan untuk menghancurkan dunia. Mereka berdiri pada ke-4 penjuru bumi dan surga menyuruh mereka menahan ke-4 angin dari 4 mata angin. Apa artinya saudara-saudari? Dalam nubuatan, angin melambangkan perang antara bangsa-bangsa atau melambangkan kehancuran. Berkatalah Daniel demikian. pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak ke-4 angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu apa artinya seorang malaikat yang